Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pertemuan dengan Mister, yaitu di materi fikih dan life skill. Materi yang pertama yang akan kita bahas di pertemuan kali ini membahas tentang takziah. Takziah yang kita bicarakan itu adalah ketika seseorang datang ke tempat yang itu mungkin ada yang meninggal dunia, entah teman, entah keluarganya teman, ataupun tetangga, dan lain-lain. Di antara anak-anak semua saya kira pernah melaksanakan takziah. Yang harus dijalankan ketika takziah itu jangan takut ya, jangan takut. Kenapa? Karena yang kita datangi itu kan orang yang sudah meninggal. Kadang kita terlalu sering nonton film horor sehingga kita termasuk orang-orang yang takut atau jadi orang yang penakut. Sebelum kita pelajari tentang takziah lebih dalam, kita harus belajar lagi tentang 4 alam kehidupan manusia. Jadi manusia itu hidup akan mengalami 4 alam yang akan dilalui. 1, alam rahim, alam kandungan, yaitu ketika masih dalam perut ibu kalian, yaitu usia 9 bulan 10 hari ya, biasanya seperti itu. Lah, di alam rahim itu seseorang akan diberi nyawa pada usia 120 hari ya. 120 hari nanti diberi nyawa, ditanyakan, nanti datanglah malaikat, kemudian disebut meniupkan ruh, dan kemudian menyampaikan rezekinya, kemudian menyampaikan ajalnya, nanti meninggalnya kapan, kemudian rizkinya nanti ketika dilahirkan seperti apa. Nah, hal yang kemudian perlu kita ingat yaitu ketika di alam rahim seseorang itu akan ditanyakan, kamu pengen lahir enggak? Oh ya, pasti pengen gitu ya, pasti pengen. Kalau kamu lahir, syaratnya ada, yaitu ketika nanti lahir silahkan kemudian lahir dalam keadaan Islam, dan sekarang nanti pada suatu saat ketika balik ya harus dalam keadaan Islam pula. Maka ada istilahnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jangan sekali-kali meninggal dunia dalam keadaan tidak Islam. Nah, itu alam rahim. Kemudian ketika lahir, kemudian seseorang bayi itu ya, nangis, itu ada yang mengatakan oh itu karena lupa janjinya tadi ya, lupa janjinya tadi. Maka biasanya itu diadani untuk diingatkan tentang Tuhan ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu kan. Kemudian yang kedua alam dunia, yaitu yang sekarang kita alami ini. Untuk orang-orang zaman dahulu itu usianya bisa ribuan tahun, tetapi untuk yang sekarang ini rata-rata memang 63 tahun, 70 tahun. Seperti sahabat Nabi itu ada namanya Umar 63 tahun, Utsman 63 tahun kayak gitu. Lah, selama di dunia ini untuk apa? Ya untuk mempersiapkan 2 alam selanjutnya. Alam selanjutnya itu adalah alam barzah atau alam kubur. Alam kubur ini ketika seseorang sudah dicabut nyawanya, maka dia akan masuk yang namanya alam barzah. Alam barzah. Nah, ini beda dengan kuburan ya, beda dengan kuburan. Ini namanya alam barzah. Di alam barzah itu seseorang akan ditanyakan juga, man robuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah. Man nabiuka, siapa nabimu? Ya, siapa? Nabi Muhammad. Kemudian man dinuka, apa agamamu? Gitu. Jawabannya adalah Islam. Lihat, siapa yang nanya itu? Malaikat Munkar dan Nakir ya. Kemudian yang terakhir itu adalah alam akhirat. Kapan masuknya alam akhirat? Yaitu setelah datangnya kiamat. Jadi ketika seseorang
mendengar nanti ada trompet sangkakala, maka dia masuk pada alam selanjutnya, yaitu alam akhirat. Nah, disitulah nanti ada dilanjutkan di PAI nanti. Di PAI itu ada yaumul yang pertama itu yaumul ba'ats, kemudian yaumul masyar, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul jaza. Nah, di situ ada surga dan neraka. Lah, ketika kita meninggal ataupun seseorang meninggal, maka itu wajib untuk istilahnya itu dilaksanakan jadi perawatan pada jenazah, yaitu dimandikan, disolati, dikafani dulu, kemudian disolati, kemudian dikuburkan. Lah, di saat-saat ini maka ada istilahnya itu proses untuk memuliakannya, yaitu yang dinamakan dengan takziah. Maka arti dari takziah itu adalah secara istilah itu adalah berkunjung pada keluarga yang meninggal dunia yang bertujuan untuk menghibur, menyabarkan, mendoakan agar jenazah mendapat ampunan. Kalau secara bahasa itu artinya adalah memuliakan. Nah, kemudian hukumnya apa hukum takziah itu? Hukumnya sunnah. Menjadi wajib ketika nggak ada satupun yang mengurus. Nah, karena apa? Mengurus jenazah itu sifatnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya gimana? Ketika seseorang sudah mengurusnya, maka gugurlah kewajiban bagi orang yang lain. Waktu pelaksanaan takziah, kapan pelaksanaan itu? Sebaiknya dilakukan sebelum dimakamkan agar bisa membantu mengurus jenazah tersebut, ya. Nah, kemudian ada adab-adabnya. Ketika takziah itu ya ada adabnya, yaitu satu, menyampaikan doa, kebaikan, ampunan terhadap semoga yang Allahumma firlahu warhamhu kalau itu laki-laki, kemudian Allahumma firlaha kalau perempuan, Allahumma firlahuma itu ketika jenazahnya lebih dari satu. Hindari pembicaraan yang menambah sedih keluarga. Jadi isinya itu ngelek-elek. Yang meninggal dunia itu dulu kayak gini loh, itu diomong-omongkan, itu nggak boleh, ya. Menghindari pembicaraan menambah sedih. Hindari canda tawa, malah seneng-seneng di situ, nggak boleh, ya. Kemudian usahakan turut menyalati jenazah tadi dan mengantarkan ke pemakaman. Kemudian karena yang punya rumah itu nggak sempat untuk masak-masak, maka harapannya bisa membawakan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah tadi. Yang terakhir, pembicaraan kita tentang takziah itu adalah hikmahnya. Hikmah pelaksanaan ini adalah meringankan beban yang terkena musibah, menghibur dan memotivasi bagi yang terkena musibah, mendoakan mayit dan mendapatkan pahala. Anak-anakku yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kebaikan ketika kita melaksanakan takziah, yaitu ketika ada tetangga, saudara ataupun ada teman yang mendapatkan ujian dengan meninggalnya seseorang, maka kita disunahkan untuk takziah ke sana. Takziah dalam rangka kebaikan, ya, dalam rangka kita menghibur, mendoakan dan melaksanakan hal yang baik. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang takziah, semoga kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.